Profesor Syukur dari PERIPI untuk bagaimana memberdayakan pemulia itu seperti di samping apa yang tadi ada beberapa pertanyaan. Ada waktu 20 menit Pak Syukur, silakan. Baik, makasih Pak Nana, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Dirjen Tanaman Pangan, para narasumber, Ketua Umum Asbenindo dan jajarannya, dan Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Saya kira ada hampir 800 orang yang ada di Zoom ini, luar biasa. Mohon izin saya akan menyampaikan tentang perjalanan pemulia untuk tanaman pangan. Ini merakit varietas, bagaimana mereka mendesain ya varietas-varietas tanaman pangan sehingga mampu untuk memberikan sumbangan ya terhadap peningkatan produktivitas dari masa ke masa. Nanti saya akan contohkan mulai dari padi, saya kira Bapak Ibu, karena padi desainnya saya kira sangat jelas untuk step-step setiap generasi dan setiap periode. Nah, kita patut bersyukur kita pernah mendapatkan penghargaan dari FAO. Ini puncak dari prestasi kita di tanaman pangan, yaitu swasembada ya, swasembada beras ya pada saat itu tahun 1984, dan salah satu produk yang terkenal itu adalah varietas unggul tahan werang ya, pada saat Orde Baru kita mendengarkan di mana-mana, dan sesungguhnya puncak tersebut bisa dicapai diawali dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 1992 Bung Karno sudah menyampaikan bahwa usaha pemuliaan lah yang menjadi motor penggerak dengan cara mengawin-awinkan varietas berbagai macam jenis sehingga diperolehlah padi yang betul-betul dapat dimanfaatkan oleh petani pada masanya, dan diharapkan ini tahun 52 sudah disebutkan all round ya, semua karakter-karakter yang disebutkan oleh Pak Ayub tadi begitu ya, diharapkan juga sudah mulai ada di tahun-tahun itu, sehingga Bung Karno itu spesifik menyampaikan padi bengawan ya. Padi bengawan itu adalah padi yang ukurannya tinggi, kemudian tanamannya tinggi ya, kemudian rasanya enak, tidak terlalu responsif terhadap pemupukan, dan dilepas tahun 1943 dengan persilangan antar tetua dari 3 negara, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Ini yang disebutkan dalam dokumen pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang cikal bakal IPB oleh Bung Karno, secara spesifik disebutkan varietas bengawan ya. Kemudian varietas bengawan ini diperbaiki dengan adanya revolusi hijau begitu, kemudian karakter-karakternya diperbaiki, ideotype-nya diperbaiki, jadi struktur tanamannya menjadi dibuat pendek, kemudian umurnya sedang, kemudian jumlah anakannya juga sedang 15 sampai 20, kemudian dan yang penting lagi itu adalah responsif terhadap pemupukan ya pada saat itu, sehingga ini adalah motor untuk revolusi hijau ya, dan kemudian dilengkapi dengan paket teknologi. Ini juga tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Takdir tadi, bahwa untuk mengurangi gap itu tentu harus disertai dengan paket teknologi yang optimal yang diterapkan oleh petani, sehingga antara potensi hasil dengan real di lapangan itu tidak terlalu jauh begitu ya. Nah, kemudian muncullah padi R64 yang berikutnya diperbaiki lagi dengan umur tanamannya lebih pendek, kemudian posisi daun tegak gitu, sehingga dia mampu menangkap cahaya matahari dan terjadi peningkatan produktivitas yang cukup baik ya, 5 sampai 6 ton per hektar pada saat itu, dan jumlah anakannya sudah lebih sedikit begitu, dan masih responsif terhadap pemupukan, sehingga paket teknologi yang disertai dengan pemupukan yang optimal ini menjadi suatu keharusan. Lalu kemudian kalau kita lihat tadi sejarahnya, berarti ada varietas-varietas sebelum revolusi hijau, varietas-varietas pra tahun 70-an, ada varietas-varietas yang tahun 70-an itu, kemudian ada varietas-varietas tahun 80-an yaitu IR64 dan seterusnya, kemudian varietas-varietas yang tahun 90-an ke sini itu varietas VUB3 istilahnya, adalah varietas yang lebih tinggi daripada yang
PUB 2 begitu dicirikan dengan karakter-karakter tadi, dan salah satu ikonnya adalah Ciherang ya. Nah, memang Ciherang itu menjadi varietas yang sangat disukai, sehingga sampai saat ini pun varietas-varietas penggantinya itu adalah tetap mirip-mirip dengan Ciherang gitu ya. Produktivitasnya ditingkatkan, ketahanan terhadap ketahanan penyakit ditingkatkan, namun rasa dan berbagai karakter lain itu mirip-mirip dengan Ciherang. Nah, tahun 2000-an itu adalah eranya padi tipe baru. Ya, padi tipe baru dengan jumlah anakan sedikit. Jadi arsitektur tanamannya dibuat sedemikian rupa, idiotype tanamannya dikaji sedemikian rupa, yang mana bisa mengeksplor fisiologis tanaman, ya, memanfaatkan cahaya matahari seoptimal mungkin, begitu ya. Lalu dikaji kalau misalnya jumlah anaknya terlalu banyak, bagaimana sebaran unsur hara yang dapat diperoleh, begitu ya. Apakah cukup atau tidak untuk semua anakan? Maka anaknya dikurangi, begitu ya. Kemudian batangnya ukuran tanamannya tidak terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek perkembangan fisiologis tanaman untuk menopang bobot buah yang jumlahnya banyak itu tidak terlalu. Jadi kita harus seimbang antara fisiologi tanaman yang ada di dalam tanaman dengan perform dan umur tanaman. Kita tidak bisa mengingkari itu, ya, itu adalah sunnahnya saya kira. Ya, kalau ingin yang produktivitas tinggi, maka ukuran tanamnya agak dinaikkan, kemudian hal-hal lainnya juga harus dikaji begitu. Kecuali kalau ada loncatan. Jadi kalau misalnya mau memanfaatkan genetik yang demikian, di mana daun itu menjadi sebagai sumber yang digunakan untuk menghasilkan berbagai hasil panen, maka daun itu harus dioptimalkan. Mungkin ke depan klorofil, kemudian mitokondria dan sebagainya mulai direkayasa ke sana, ya. Kemudian juga tetap varietas tipe baru ini disebut dengan varietas tipe baru, ini perlu didukung oleh paket teknologi. Apalagi kalau ada perbedaan ide type, perbedaan bergeser dari apa yang sudah dipahami oleh petani. Padi tipe baru itu agak bergeser sedikit apa yang dipahami petani, jumlah anakannya sedikit, kemudian ukuran tanamannya agak lebih tinggi, sehingga paket teknologinya betul-betul harus ditekankan agar sesuai dengan idiotype tanaman. Ini adalah peran dari penyuluh saya kira untuk mengurangi gap tadi. Kalau misalnya teknologinya masih teknologi Ciherang menggunakan padi tipe baru, produktivitas yang potensinya tidak akan dicapai. Contohnya adalah jarak tanam. Misalnya jarak tanamnya kalau masih menggunakan teknologi Ciherang itu tidak akan tercapai potensi yang padi tipe baru. Juga penggunaan N, ya, kalau terlalu tinggi nanti tanamannya terlalu tinggi, kemudian juga rebah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi varietas unggul itu kita sudah mendapat pelajaran dari revolusi hijau. Varietas unggul yang dihasilkan itu harus dilengkapi dengan paket teknologi yang menyertainya. Nah, paket teknologinya yang menyertainya harus dikawal bagaimana petani menggunakan paket teknologi tersebut agar antara potensi dan real itu tidak terlalu jauh seperti yang diharapkan oleh Pak Takdir tadi, ya. Nah, kemudian eranya padi hibrida tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Ayub, ada bagaimana padi hibrida itu potensinya, lalu kemudian yang perlu diperhatikan, yang perlu dicermati kelemahan-kelemahan dari padi hibrida itu juga perlu, diantaranya adalah bagaimana produksi benih yang optimal begitu ya, dan tentu karakter-karakter lain. Tadi Pak Mastur juga menyampaikan bahwa teknologi terkini untuk menunjang ini, dan berarti pemulia tanaman juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Saya kira rekayasa genetika, kemudian berbasis marka tadi disampaikan oleh Pak Mastur, bagaimana merakit varietas berbasis marka. Kalau dia resesif, maka marka seperti apa yang perlu dikembangkan agar cepat begitu ya. Dan kemudian genome editing yang terbaru. Jadi pemulia juga harus update informasi-informasi terkini, bagaimana merakit dan mengkombinasikan dengan apa yang dia punya, apa yang dia ketahui, agar varietas-varietas tadi sesuai dengan harapan kita semua, sesuai dengan harapan tadi Pak Direktur, bahwa varietas ini harus terus ditingkatkan. Kalau kita lihat loncatan varietas ini, terutama misalnya saya akan ambil ke jagung barangkali yang loncatannya luar biasa dari varietas-varietas sebelum ilmu pemulihan berkembang, yaitu berbasis seni, itu sebelum tahun 2000-an, 1900-an itu berbasis seni. Setelah tahu diketemukannya
ilmu genetika oleh Mendel, kemudian genetika kuantitatif, dan terus berkembang, yaitu pemuliaan sudah mulai berbasis dengan ilmu, seni dan ilmu. Seni tidak bisa dilupakan. Sehingga peningkatan produktivitas startnya adalah pada saat ada ditemukannya varietas hibrida. Ya, pada saat itu, dan itu berarti adalah teknologi, itu adalah ilmu yang tetap dilengkapi oleh seni, saya kira, dan loncatannya luar biasa, bisa 6 kali lipat, 7 kali lipat. Dan itu saya kira perlu juga kita sikapi, perlu kita juga pahami bahwa ada batas fisiologis yang dia mulai melandai dan sebagainya, sehingga perlu kita kaji lagi ideotip yang seperti apa untuk tetap produktivitasnya meningkat, ya, varietas-varietas baru itu. Tetapi kalau varietasnya sudah stagnan, maka kita harus perlu melengkapi informasi yang lain agar potensi hasil tadi tetap optimal. Misalnya ketahanan terhadap penyakit, kemudian bagaimana respon terhadap pemupukan, atau bagaimana adaptasi terhadap lingkungan, ya, yang bersekaman dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemulia, saya kira tantangan pengembangan ke depan itu masih tetap ujung tombaknya ada pada pemulia, ya, pemulia tanaman untuk peningkatan produktivitas dan sebentar saya akan clear chat karena dari tadi suka banyak-banyak yang coret-coret, ya, produktivitas dan kualitas produk pertanian, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya terbatas, ya Pak Nana, saya akan cepat saja. Dan ujung tombaknya itu ada pada pemulia. Dan Bung Karno tahun 52 juga menyatakan bahwa pemulia itu adalah ujung tombak dari suatu revolusi, ya, revolusi pertanian di bidang padi. Jadi beliau menyatakan kalau ada satu orang yang mendapatkan varietas-varietas yang padi lahan kering yang produktivitas tinggi, maka revolusi besar dapat dijalankan di lapangan pertanian. Pada saat itu beliau menyampaikan ada dua hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi adalah melalui kegiatan pemuliaan. Saya kira itu yang perlu dilakukan sehingga saat ini, karena ekstensifikasi menyatakan kita butuh ratusan ahli seleksi yang disebut dengan pemulia, ya, ahli pemulia. Ya, jadi tahun 52 sudah menyampaikan bahwa untuk masyarakat Indonesia, maka kita perlu banyak ahli di bidang pemuliaan untuk mensupport varietas-varietas unggul dari banyak tanaman, terutama tanaman pangan. Nah, mari kita lihat apakah itu sudah terpenuhi. Ratusan pemulia yang diminta oleh Bung Karno. Ternyata yang terdaftar di PERIPI, Perhimpunan Ilmu Pemulihan Indonesia, itu masih ratusan juga. Jadi 60-70 tahun yang lalu itu kalau di tahun 52 Bung Karno menyatakan ratusan, harusnya sekarang itu bisa 20 kali lipat gitu dari yang pada saat itu, begitu, ya. Nah, sekarang ada belum sampai 1000 begitu, ya, yang tersebar di perguruan tinggi negeri, swasta, lembaga penelitian kementerian, dan lembaga penelitian non kementerian, juga lembaga penelitian swasta, begitu. Dan dari semua pemulia yang ada itu hampir 40% adalah yang bergerak di tanaman pangan, ya. Kemudian 23% itu di sayuran, dan kemudian perkebunan dan buah-buahan, ya, tanaman hias, gitu. Jadi pemulia kita itu kalau hampir 1000 berarti 40%, ada 400 orang pemulia di Indonesia yang bergerak di tanaman pangan. Mari kita lihat, ya, bahwa sumber daya manusia yang kita butuhkan itu sesungguhnya lebih dari 10.000 pemulia tanaman yang tersebar di berbagai instansi dan juga mempunyai kualitas keilmuan yang bermacam-macam, mempunyai juga tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Jadi mulai dari bagaimana mulai SMK, bahkan sebelum SMK, kemudian sekolah vokasi, S1, S2, S3 itu butuh ada profesi pemulia di sana, begitu, ya. Dan yang paling dominan memang adalah perakit varietas, kemudian bioteknologi tanaman, ya. Kedua, kemudian bagaimana mengembangkan ilmu pemuliaan, itu, ya, pemuliaan dasar dan kapasitas sumber daya genetik, ya, itu. Kemudian bagaimana caranya agar jumlah pemulia ini bisa ditingkatkan dari masa ke masa, dan dari semua pemulia tadi ada hampir 1000 orang, begitu, ya, sudah menghasilkan 4.431, dan itu 25%-nya adalah tanaman pangan, ya. 42% itu adalah sayuran, jadi lebih banyak sayuran, itu 1.860, dan tanaman pangan itu 1.089, tadi melengkapi informasi yang disampaikan oleh Pak Takdir tadi.
Jadi karya mereka luar biasa begitu ya. Dari kalau kita lihat ada 11 komoditas tanaman pangan yang sudah dilepas. Itu tadi ada varietasnya 1089. Bahkan sebelum merdeka kita sudah melepas varietas kedelai begitu ya. Dan memang masih ada varietas-varietas tanaman pangan yang belum ada, belum dilepas ya. Jadi 32 dikurangi 11 itu ya hampir 20-an sekian ya, itu adalah yang belum ada varietasnya. Ini adalah tantangan kita agar bisa tersedia varietas-varietas semua tanaman pangan. Ini adalah data tadi, saya ingin lebih spesifik juga disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa sudah ada 371 varietas padi non hibrida dan 107 itu varietas hibrida, dan 44% itu varietas tanaman pangan itu adalah padi. Nomor 1 adalah padi, nomor 2 adalah jagung, ya. Kemudian nomor 3 adalah kedelai. Jadi tiga kelompok itu ya yang varietasnya sudah banyak dilepas oleh para pemulia di Indonesia untuk bagaimana digunakan oleh petani di Indonesia, gitu ya. Meskipun realisasi di petaninya ini perlu usaha keras, saya kira, agar varietas-varietas yang dihasilkan, disampaikan oleh Pak Direktur bahwa perlu untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin ya. Saat ini masih dihitung dengan jari barangkali varietas-varietas yang ratusan tadi yang tersebar yang digunakan oleh petani. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kapasitas sumber daya pemulia ya? Yang pertama tentu pendidikan ya. Jadi tadi saya katakan mulai SMK, S1, sekolah vokasi, S1, S2, S3 begitu harus ada ya. Kemudian magang di lembaga penelitian, magang di perusahaan swasta, saya kira ini perlu juga dilakukan. Kemudian kursus pelatihan ini perlu sering diselenggarakan agar untuk meningkatkan informasi, meningkatkan ilmu pengetahuan, informasi terbaru, saya kira ini juga perlu dilakukan, dan knowledge sharing antar pemulia ini saya kira perlu sering dilakukan. Dan ini ya, jadi memang di S1 saat ini khusus program studi pemuliaan itu hanya ada satu perguruan tinggi saya kira. Namun demikian di S2 dan S3 itu masih banyak perguruan tinggi yang membuka program studi pemuliaan. Di S1 masih ada program khususan ya. Jadi di IPB khususnya ini bisa untuk mengambil topik pemuliaan yang di IPB ada 11 orang, dan kalau digabungkan dengan bioteknologi itu ada 25-an orang gitu ya, yang bisa menampung, bisa mendidik calon-calon pemulia gitu ya, yang nanti dilanjutkan ke S2, S3 di IPB atau langsung berkarya di berbagai tempat. Saya kira training dan sebagainya perlu dilakukan. Saya ingin menggarisbawahi juga bahwa karena perlu banyak tenaga pemulia, maka pelatihan kepada petani yang bisa kita libatkan untuk melakukan kegiatan pemuliaan ini jadi sangat penting. Ini bersama dengan Pak Nana beberapa tahun yang lalu ya Pak Nana ya, kita melatih petani bagaimana merakit varietas. IPB juga pernah kelompok-kelompok tani dari Indramayu, dan bahkan sudah beberapa ya, saya kira ini adalah contoh Pak Darmin ya, petani pemulia yang menghasilkan varietas padi begitu. Ini tadi sampaikan oleh Pak Dirjen, perlu didukung dan diperbanyak ya petani-petani ini. Kenapa? Karena tadi para pemulia kita jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlahnya terbatas begitu ya. Sehingga untuk memperluas ya cakupan itu kita perlu membina para petani dan kita support ya. Petani kita support. Kalau ada yang melenceng dari rel yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pemuliaan, kita luruskan. Kalau ada varietas-varietas yang dihasilkan yang menurut penilaian beberapa pihak itu harusnya tidak demikian, maka perlu kita rangkul dan kita luruskan. Jangan sampai kita pojokkan, apalagi kalau sampai dibawa ke ranah hukum. Saya kira hal ini sangat tidak baik untuk pengembangan para pemulia ke depannya gitu ya. Sekali lagi kita harus dukung, support ya para petani pemulia ini sehingga mereka menghasilkan varietas ya dan sesuai dengan kaidah dan relnya, dan melalui pemuliaan langsung saya kira di lapangan ya, ataupun participatory plant breeding ya. Petani sendiri tahu bahwa apa karakter-karakter seperti apa yang sesuai dengan keinginan petani. Oleh karena itu dilibatkan untuk participatory plant breeding atau settle breeding gitu antara lembaga dan petani dan lembaga itu diajak kolaborasi begitu, shuttle breeding boleh
bolak-balik seleksinya, diseleksi di petani, seleksi di kebun percobaan, sehingga antara potensi dan realisasi tadi seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi itu bisa dikurangi begitu ya. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi di sini bahwa mari kita dukung ya para petani pemuda untuk mereka berkreasi begitu ya. Nah, sehingga ya satu menit lagi ya Prof ya. Siap Nana, makasih. Ini adalah kita beri penghargaan mereka ya pada petani pemulia ini Pak Darmin, penghargaan oleh PPT maupun penghargaan oleh PERIPI secara khusus tahun 2019 memberikan penghargaan kepada pemuda-pemuda prestasi, dan kita beri penghargaan khusus jadi semangat untuk petani-petani pemuda yang lain untuk berkreasi. Selain daripada saya kira yang komoditas tanaman pangan yang adalah lembaga penelitian, kemudian perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan ini adalah bagaimana cara menghasilkan varietas bagi tadi saya katakan kalau petani ingin melakukan itu maka perlu kita kawal dan kita ajak agar dia sesuai dengan kaedah-kaedah yang pemuliaan yang kita harapkan begitu ya. Dan ini adalah karakter-karakter saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Ayub juga, ada pemulia generasi pertama, generasi kedua, dan saat ini itu ini generasi kedua, saat ini sudah pemuliaan generasi ketiga, yaitu bagaimana menghasilkan varietas-varietas biofortifikasi namanya, disisipkan gizi tertentu di tanaman pangan begitu. Sebagai penutup bahwa kita lihat tadi perjalanan bahwa sumber daya pemulia itu sudah sangat berjasa dalam menghasilkan varietas unggul tanaman pangan gitu ya, padi yang ada di tanaman pangan, dan varietas-varietas tanaman pangan itu telah mampu mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan di Indonesia, bahkan dapat swasembada beras tahun 1984. Dan SDM pemulia tanaman khususnya padi dengan tekun telah merancang dan merakit idiotip padi dari zaman ke zaman sesuai dengan keadaan zamannya. Dan saya kira untuk tanaman lain juga demikian, jagung begitu, kemudian kedelai tadi sampai oleh Pak Mastur bagaimana mengatasi rendahnya produktivitas kedelai tropis. Ya, saya optimis ke depan pemulia ini masih sangat dibutuhkan, dan produktivitas tanaman pangan ini akan terus meningkat, dan saya kira kita perlu support ya, perlu support kita semua, perguruan tinggi, lembaga penelitian, yang penting lagi adalah pemerintah dan juga saya kira asosiasi seperti Asbenindo dan PERIPI. Saya kira itu Pak Nana dan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.